tidak mudah ya, karena yang pertama beliau menggantikan Ibu Sri Mulyani yang sudah berapa kali pemerintahan ya memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan, kemudian juga punya pergaulan luas di dunia internasional. Beliau relatif berhasil ya menjaga kepercayaan internasional. Saat ini kita sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat. Menteri Keuangan yang baru ini akan diuji di sini gitu loh ya, karena tekanannya nggak mudah. Bagaimana menjaga disiplin fiskal ya ke depan ya seperti Bu Sri Mulyani. Tapi di lain sisi harus mencari cara-cara yang kreatif untuk menambal fiskal yang bolong ini gitu loh ya. Jangan lupa masalah ekonomi kita bukan hanya pertumbuhan, tapi juga employment. Bahkan kita cenderung untuk tidak tumbuh terlalu tinggi, tetapi lebih baik berkualitas. Artinya bisa menyerap employment lebih banyak lagi. Ketimbang pertumbuhannya tinggi, tapi kualitasnya kurang gitu loh. Ya. Nah, employment ini juga menjadi isu saat ini ya. Kita lihat kan demonstrasi akhir-akhir ini juga lebih banyak didorong oleh isu-isu mengenai employment. Kita lihat setelah reshuffle ini IHSG drop usai pergantian Menkyu. Kalau Pak Bob melihat ini sedikit keraguan saja atau seperti apa, Pak? Ya, halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melakukan reshuffle kabinet hari ini, Senin 8 September 2025. Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudi Sadewa untuk menggantikan Sri Mulyani di jabatan Menteri Keuangan. Purbaya diminta Presiden Prabowo untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan untuk membahasnya terkait dengan pergantian jabatan Menteri Keuangan, kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Pak Bob Azam, yang sore ini sudah tersambung dengan kita melalui Zoom. Halo, selamat sore Pak Bob. Selamat sore, maaf ya. Kabar baik ya Pak Bob ya? Alhamdulillah. Oke, kita baru saja mendapatkan informasi terkait dengan reshuffle kabinet yang kabarnya sih sudah berhembus dari siang tadi ya Pak ya. Kemudian sudah dibocorkan juga dari Istana kalau yang akan menggantikan Bu Sri Mulyani adalah Pak Purbaya. Pelantikan juga sudah dilakukan. Mungkin kita mau minta pendapat dari APindo terlebih dahulu Pak, bagaimana terkait dengan pergantian dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Yang pertama ini hak prerogatif Presiden ya untuk mengganti menterinya, dan ya kita juga sudah dengar bahwa Bu Sri Mulyani juga meminta ya untuk mundurkan diri ya. Jadi mungkin ini pilihan Presiden, dan Presiden sudah mengangkat Pak Purbaya ya, yang kita kenal nggak jauh-jauh lah dari lingkungan LPS ya, dari LPS beliau ya, lingkungan keuangan, dan beliau juga ya kita tahu berinteraksi juga dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bu Sri Mulyani gitu loh. Ya, jadi kita lihat ini satu pilihan Presiden, dan tentunya tidak mudah ya, karena yang pertama beliau menggantikan Ibu Sri Mulyani yang sudah eh, berapa kali pemerintahan ya memegang jabatan sebagai Menteri Keuangan, kemudian juga punya pergaulan luas di dunia internasional. Kemudian juga beliau relatif berhasil ya menjaga kepercayaan internasional, dan juga saat ini kita sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat ya, karena penerimaan negara juga menghadapi pelemahan ekonomi. Di lain sisi juga pemerintahan baru Pak Prabowo juga punya program-program yang harus disukseskan oleh seorang Menteri Keuangan ya. Jadi ini yang menurut saya akan dihadapi oleh Pak Purbaya ke depan itu loh. Oke, baik Pak Bob. Kalau misalnya ngomongin dari asosiasi pengusaha, mungkin kita back to back dulu ya, dari Bu Sri Mulyani kemarin, apakah Ya. ada PR yang kayaknya emang harus bisa diselesaikan oleh Pak Purbaya terkait dengan tingkat untuk pengusaha sendiri, Pak? Ya, memang pertama fiskal ya yang dihadapi saat ini ya, yang dihadapi pemerintah.
Dan kita sudah tahu kan, salah satu PR yang dihadapi sekarang pemotongan dana alokasi daerah ya yang cukup besar. Ya. Dan ini memicu daerah membuat shortcut ya, menaikkan pajak daerah yang tentunya ini tindakan yang tidak populer ya di mata masyarakat ya. Ini akan menjadi batu ujian terhadap Pak Purbaya ya ke depan, terutama menghadapi APBN 2026 ya. 2025 dana alokasi daerah yang dipotong tuh sekitar 50 triliun. Itu sudah buat pemerintah daerah kalap ya, menaikkan pajaknya ya. Ya PBB, kemudian juga pajak kendaraan bermotor yang tentunya memberi tambahan beban kepada masyarakat yang daya belinya sudah lemah gitu loh. Nah, tahun depan itu akan dipotong lagi lebih besar lagi ya sampai mendekati 300 triliun. Nah, bagaimana daerah menghadapi ini gitu loh. Kan daerah juga nggak bisa ditinggal sendiri oleh pemerintah ya pusat ya dalam hal ini Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana leadership pemerintah pusat kemudian kerjasamanya dengan pemerintah daerah menghadapi kebijakan fiskal ya yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam nota keuangan di Jakarta tanggal 15 Agustus yang lalu. Nah, kemudian juga kita menghadapi dinamika global ya, seperti kebijakan Trump ya, yang menaikkan tarif, eh, yang harus diantisipasi ya. Kalau kenaikan tarif itu benar-benar dilaksanakan, kemungkinan akan terjadi kenaikan harga di US, kemudian pemerintah US yang dikhawatirkan akan menaikkan interest, dan itu akan menyebabkan tekanan capital outflow. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh eh, Kementerian Keuangan di kita ya Menteri Keuangan bagaimana menghadapi tekanan moneter ya. Jadi memang challenging ya cukup challenging bagi seorang Pak Purbaya ya. Oke, baik. Kemudian juga pasti ya dunia internasional juga mempertanyakan beliau gitu loh ya. Nah, dan tentunya mereka membandingkan dengan Ibu Sri Mulyani ya. Yang dalam hal ini Bu Sri Mulyani cukup berhasil ya menjaga kepercayaan internasional ya untuk menjaga defisit tidak lebih dari 3% ya. Nah, sedangkan Menteri Keuangan yang baru ini akan diuji di sini gitu loh ya. Karena tekanannya nggak mudah ya. Bagaimana menjaga defisit disiplin fiskal ya ke depan ya seperti Bu Sri Mulyani. Tapi di lain sisi harus mencari cara-cara yang kreatif untuk menambal fiskal yang bolong ini gitu loh, yang gap ya. Nah, ini yang jadi tantangan berat ya buat Pak Purbaya ke depan. Oke, Pak Bob. Mungkin kalau misalnya kebijakan dari Bu Sri Mulyani yang bisa dipertahankan dan yang dihapus apa saja kalau pandangan dari Apindo, Pak? Saya rasakan yang tadi sudah kita sampaikan ya, bagaimana disiplin fiskal, ya defisit harus dijaga. Saya rasa ini perlu dipertahankan ya, yang sudah dilaksanakan oleh Bu Sri Mulyani. Nah, ke depan untuk penerimaan negara memang perlu dikembangkan cara-cara yang lebih kreatif ya, dengan kebijakan yang baru di Menteri Keuangan. Ya, bagaimana pemerintah itu bisa di satu sisi menghadirkan revenue ya, kepada pemerintah, tapi di lain sisi juga bisa memberikan stimulus bagi perekonomian ya. Nah, ini nggak mudah ya, bahkan kelihatan seperti suatu hal yang kontradiktif, tapi bukan yang tidak mungkin ya. Pengalaman kita sewaktu COVID, waktu pemerintah memberikan insentif, itu tax revenue pemerintah juga bisa naik gitu loh ya. Nah, jadi eh, akan dituntut ya ke depan kemampuan Kementerian Keuangan untuk menghadapi dua hal ini yang kontradiktif tapi membutuhkan kreativitas dulu. Kita lihat setelah reshuffle ini IHSG drop usai pergantian Menkyu. Kalau Pak Bob melihat ini sedikit keraguan saja atau seperti apa, Pak? Saya rasa kalau dibandingin Bu Sri Mulyani pasti akan menghadapi situasi seperti itu ya. Pasti pasar akan bertanya-tanya dan mengambil posisi berjaga-jaga gitu loh. Jadi
Penting sekali untuk pejabat baru Pak Menteri ini untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau yang pro pasar, ya, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah-masalah jangka pendek saat ini, ya, kemudian juga bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kita, ya, dan jangan lupa masalah ekonomi kita bukan hanya pertumbuhan tapi juga employment, ya. Bahkan kita cenderung untuk tidak tumbuh terlalu tinggi, tetapi lebih baik berkualitas. Artinya bisa menyerap employment lebih banyak lagi, ketimbang pertumbuhannya tinggi tapi kualitasnya kurang gitu loh, ya. Nah, employment ini juga menjadi isu saat ini, ya. Kita lihat kan demonstrasi akhir-akhir ini juga lebih banyak didorong oleh isu-isu mengenai employment, ya. Jadi saya rasa indikator yang nanti bisa dijadikan patokan pemerintah tidak hanya pertumbuhan ekonomi tapi juga penyerapan tenaga kerja, ya, penciptaan lapangan kerja, ya. Ini menjadi indikator penting, ya, selain pertumbuhan ekonomi. Kita lebih cenderung ekonomi nggak tumbuh terlalu tinggi tapi penyerapan tenaga kerjanya lebih baik gitu loh, ya. Karena ngomongin tadi pertumbuhan ekonomi, tadi Pak Purbaya setelah pelantikan cerita kalau misalnya langsung melakukan meeting dengan Presiden Prabowo dan targetnya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, cuman Pak Purbaya bilang sepertinya sulit kalau tahun ini, mungkin bisa direalisasikan 2 atau 3 tahun ke depan, dan untuk tahun ini beliau bilang kalau misalnya kayak 6% aja. Karena tadi Bapak bilang melihat dengan pertumbuhan ekonomi, apakah optimis Pak terkait dengan kondisi belakangan ini, pergantian menteri dan juga ada gelombang demonstrasi besar-besaran kemarin, Pak? Ya, saya setuju ini yang sampaikan Pak Purbaya, ya. 8% saat ini nggak mungkin lah, ya. Dan ekonomi Indonesia tuh nggak bisa disentak-sentak gitu loh, ya. Jadi didorong-dorong, ya. Justru yang harus kita lakukan adalah memperkuat fundamentalnya, fondasinya, supaya kita bisa tumbuh dengan baik dan sustain, ya, ketimbang kita tumbuh tinggi tapi habis itu ambruk, ya, pertumbuhannya. Nah, jadi saya setuju, ya, memang yang harus dibangun adalah fundamental ekonomi kita ke depan, antara lain membangun sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, ya, seperti industri manufaktur, ya, kemudian juga services, ya, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah saat ini, ya. Jadi memang harus bertahap, ya, tumbuh tinggi tapi berkualitas, itu yang kita harapkan. Tapi kalau boleh memilih, ya, kita lebih memilih pertumbuhan yang berkualitas itu loh. Ya, artinya yang banyak menyerap tenaga kerja, dan kemudian juga kualitas tenaga kerja juga harus diperhatikan, ya, bukan hanya sektor informal tapi juga bagaimana meningkatkan pekerja di sektor formal yang perlindungannya lebih baik dan income-nya juga lebih baik gitu loh. Dan pekerja ini kita harus lihat punya dua sisi. Di satu sisi dia adalah produsen, ya. Di sisi lain dia juga ada konsumen, ya. Jadi sangat strategis posisi pekerja ini. Nah, kemudian juga kita berharap ke depan pemerintah juga menjadikan indeks penyerapan tenaga kerja ini sebagai KPI penting bagi keberhasilan program pemerintah, ya. Nah, jadi pemerintahan sekelas US saja menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai indikator yang penting dalam mengambil kebijakan, ya. Apalagi Indonesia, ya, yang tantangannya cukup besar di sektor ketenaga kerjaan karena setiap tahun itu ada 3,5 juta pekerja baru yang masuk pasar kerja, ya. Nah, ini kan membutuhkan daya serap, ya, ekonomi kita terhadap masuknya pasar kerja. Nah, di lain sisi, nggak semua negara punya kemewahan seperti Indonesia yang tenaga kerjanya berlimpah gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan kita ini untuk pembangunan ekonomi kita sendiri. Oke, baik Pak Bob. Karena ngomongin ke belakang kemarin Pak, ada gelombang demonstrasi yang juga cukup besar, yang kemudian juga ini mungkin menjadi faktor tergantinya Menteri Keuangan saat ini. Kondisi pasar seperti apa sih Pak kemarin pas lagi demonstrasi Pak? Mungkin dari sisi Apindo melihat apakah ada gejolak juga atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat kan saat ini memang pasar tertekan, ya. Rupiah juga tertekan, ya, ke level
16.500 ya. Kemudian juga stock market juga melemah ya. Sebenarnya memang challenging ya bagi pasar ya, tapi di dalam pasar itu mengandung harapan ya ekonomi Indonesia untuk cepat pulih karena sekarang banyak pelaku apa pemegang modal juga mencari tujuan investasi yang bagus ya karena sekarang hampir semua negara menghadapi tekanan apa ekonomi. Nah, jadi sebenarnya kalau Indonesia berhasil mengkapitalisasikan potensi marketnya yang besar, kemudian juga tenaga kerjanya yang besar, sumber daya alamnya yang luar biasa, dan jangan lupa yang ketiga sumber daya karbon. Kita juga punya sumber daya karbon yang luar biasa. Nah, ini kalau berhasil dikapitalisasiin, Indonesia akan menjadi tujuan investasi yang cukup menjanjikan. Tapi sekali lagi, nggak boleh programnya yang sifatnya shortcut, menghentak-hentak, ya, jangka pendek, ya. Kita sering mendengar quick wins, low hanging fruit gitu loh ya. Justru yang kita harapkan adalah perspektif ya ekonomi yang lebih punya spektrum jangka menengah panjang, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya konsisten ya, pro pasar, kemudian juga pro employment ya. Itu yang kira-kira harus dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan yang baru. Nah, kemudian juga harus bisa menyeimbangkan tekanan untuk ya sebagai pembantu presiden kan beliau harus mensukseskan program presiden gitu loh. Ya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian juga program-program yang lain. Tapi di lain sisi, beliau juga teknokrat yang harus menjaga profesionalismenya ya agar ini bisa berimbang gitu loh. Nah, ini yang integritas ini yang nanti akan diuji ya untuk Menteri Keuangan yang baru. Gitu. Ini kan kita berbicara tentang proyek jangka panjang ya Pak Bob ya. Kalau jangka pendeknya deh Pak Bob, karena ini banyak PR nih tadi Pak Bob sudah bilang yang pasti ketenaga kerjaan penyerapannya nih harus cepet-cepet karena seperti Pak Bob bilang ini 3,5 juta ya Pak ya setiap tahunnya lalu bertambah tenaga kerja yang harus bisa diserap gitu Pak. Ini apa nih PR jangka pendek buat Pak Purba. Yang pertama kan mengharmonisasi ya kebijakan ya ada tiga hal ya yang harus dilakukan oleh beliau. Yang pertama kan fiskal ya untuk membiayai APBN program-program pemerintah. Kemudian yang kedua daya beli masyarakat ya yang sekarang kan tertekan. Bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat ya untuk lebih baik lagi karena nggak mungkin lah ada investasi masuk ke Indonesia dalam situasi demand yang melemah. Ya, demand itu harus diperbaiki dulu, baru nanti investasi masuk, create job dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga juga harus ada kerjasama dengan Bank Sentral, ya, Bank Indonesia, terutama dalam stabilisasi rupiah, ya, menjaga currency, ya. Ini juga harus dilakukan oleh. Nah, bagaimana mengharmonisasi tiga kepentingan ini gitu loh ya yang masing-masing membutuhkan likuiditas gitu loh sedangkan likuiditas terbatas. Nah, jadi itu yang harus dilakukan oleh beliau ya. Kalau saya dari dunia usaha lebih cenderung untuk bagaimana memprioritaskan mengembalikan daya beli masyarakat saat ini ya untuk lebih punya power lagi ya. Siap. Pak Bob sendiri, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Mungkas. Pak, optimiskah Pak terkait dengan pergantian Menteri Keuangan, kemudian terkait kondisi ekonomi terkini? Ya berat, tantangannya berat ya. Dan kita dari dunia usaha ya harus berusaha untuk mencari sisi positifnya ya. Ya bagaimana mengelaborasi sisi positif bahwa pergantian personel di kabinet ini bisa meng-create pemikiran-pemikiran baru, kemudian juga inisiatif baru ya. Tapi di lain sisi juga pasti orang akan membandingkan dengan yang lama ya. Nah, jadi ya, bagaimana ini juga harus dijaga reputasi eh, apa dan disiplin fiskal yang sudah dijalankan oleh Bu Sri Mulyani dengan baik ya. Jadi kalau dua hal ini bisa dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru, kita akan optimis ya tentunya.
Siap, kita menunggu kabar baik ya, karena pasti ke depan ada program-program cepat juga yang jadi PR buat Pak Purbaya, karena pasti ada tagihan 100 hari pertama, apa nih Pak yang bisa dilakuin, biasa gitu ya Pak, PR dari kita ya Pak Bob ya. Yang penting realisasi untuk penyerapan tenaga kerja nih, kalau dari Pak Bob bilang, karena seperti yang kita tahu ya Pak ya, ini harus segera diserap, karena ada janji juga dari Presiden Prabowo ya Pak, 19 juta lapangan pekerjaan. Iya, justru kalau janji penyerapan tenaga kerja itu dipenuhi, tapi pertumbuhannya nggak begitu tinggi, nggak apa-apa. Ya, ketimbang pertumbuhannya tinggi tapi nggak bisa menyerap tenaga kerja gitu loh. Ya. Iya, yang harus digaris bawah ya Pak. Ini Dan daya semoga beli dan daya beli masyarakat itu juga harus dipikirkan dan harus dibantu ya. Nah, kemudian juga daerah ini yang harus di take lead ya, harus harus take leadership ya pemerintah menghadapi pengurangan dana alokasi daerah. Apa yang harus dilakukan daerah, apa yang tidak dilakukan daerah. Jangan sampai orang demo dulu baru kemudian melakukan revisi kebijakan. Ini nggak baik ya bagi kita gitu. Oke. Oh, mungkin terakhir Pak, karena tadi Bapak bilang penyerapan tenaga kerja dan harus ada industri-industri lain yang bisa digenjot gitu Pak. Mungkin ada masukannya industri yang saat ini bisa mungkin lebih dioptimalkan untuk mendapatkan penyerapan tenaga kerja yang banyak di Indonesia Pak. Ya, industri-industri padat karya, ya, industri-industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, ya, kemudian juga sektor konstruksi, ya, yang memberikan multiplier effect yang cukup besar ya bagi ekonomi kita harus diprioritaskan, ya, dan itu butuh sinergi Kementerian Keuangan dengan KL-KL yang lain, ya, bagaimana melakukan harmonisasi kebijakan. Kemudian yang kedua, deregulasi juga tetap harus dijalankan karena sampai saat ini walaupun sudah ada Omnibus Law, tetap aja kita masih berkutat dengan isu-isu mengenai deregulasi ya, yang menyebabkan ICOR kita tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dijalankan oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian kemampuan koordinasinya yang harus cukup tinggi karena Kementerian Keuangan kan ini langsung di bawah Presiden gitu loh ya. Nah, ini bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Perekonomian dan KL-KL yang lain. Itu juga membutuhkan figur yang kuat ya dari Menteri Keuangan yang baru itu loh. Oke, baik. Terima kasih perbincangannya, Pak Bob. Kita tunggu ya kabar baik dari Pak Purbaya. Semoga ekonomi Indonesia juga semakin baik dan semakin menguat ya, Pak ya. Oke. Baik, dan Tribuners itu dia. Ya, amin. Perbincangan kita dengan Apindo. Tadi kita berbincang dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Pak Bob Azam. Dan Tribuners, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.